Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama, saya Eka Chandra Kurniawati dan teman saya Tia Dewi Kurniawati akan menyampaikan tentang merancang program induksi bagi guru pemula, merancang program penilaian kinerja guru, merancang program pembinaan keprofesian berkelanjutan. Oke, jadi pemateri pertama akan disampaikan oleh Tia Dewi Kurniawati. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan tentang merancangan program induksi bagi guru pemula. Yang pertama yaitu dari pengertiannya, program induksi guru pemula adalah kegiatan orientasi pelatihan di tempat kerja, pengembangan dan praktek pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah madrasah di tempat kerjanya. Kemudian tujuan dari program induksi bagi guru pemula ini agar dapat beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah serta melaksanakan pekerjaannya sebagai guru secara profesional di sekolah tersebut. Kemudian prinsip dari penyelenggaraan program induksi bagi guru pemula yaitu berdasarkan prinsip keprofesionalan, artinya penyelenggara program yang didasarkan pada kode etik profesi sesuai dengan bidang tugas. Kemudian kesejawatan yaitu penyelenggaraan atas dasar hubungan kerja dalam tim. Yang ketiga ada akuntabel, penyelenggaraan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan yang terakhir keempat berkelanjutan, dilakukan secara terus-menerus dengan selalu mengadakan perbaikan atas hasil sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu ada kewajiban bagi guru pemula, yang mana guru pemula itu berkewajiban merencanakan, melaksanakan pembelajaran, bimbingan konseling, menilai, mengawasi hasil pembelajaran, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan. Kemudian guru pemula juga berkewajiban melaksanakan pembelajaran antara 12 hingga 18 jam tatap muka per minggu. Selanjutnya ada tempat dan waktu pelaksanaan, yaitu yang mana tempat guru bertugas itu selama 1 tahun dan dapat diperpanjang paling lambat 1 tahun juga. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan program induksi guru pemula. Nah, dalam pelaksanaan ini pihak sekolah menggunakan panduan kerja yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pelaksanaan program induksi bagi guru pemula ini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada tahapan persiapan. Nah, tahapan persiapan ini dilaksanakan pada bulan ke-1. Sekolah yang akan melaksanakan PIGP atau program induksi guru pemula ini perlu melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini dia itu perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama ada melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain ciri sekolah, ciri khas sekolah, latar belakang pendidikan, pengalaman guru pemula tersebut, ketersediaan pembimbing yang memenuhi syarat, dan penyedia buku pedoman, serta keberadaan organisasi profesi yang terkait. Kemudian selanjutnya kepala sekolah itu perlu mempersiapkan seorang pembimbing bagi guru pemula yang memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan surat keputusan SK kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah juga perlu melakukan hal yaitu menyusun rencana tindak implementasi PIGP serta menyusun jadwal implementasinya. Kemudian bagi pengawas sekolah, sebelum melakukan tahap persiapan ini, pengawas sekolah mempelajari buku-buku panduan dan modul PIGP. Selanjutnya, pengawas sekolah melakukan 2 tahap, yaitu menyusun rencana kepengawasan tahunan dan semesteran, dan memberikan pelatihan PIGP kepada kepala sekolah dan calon pembimbing. Kemudian tahap yang kedua yaitu ada tahap pengenalan sekolah dan lingkungannya. Nah, tahap pengenalan sekolah dan lingkungannya ini dilaksanakan pada bulan pertama setelah guru pemula itu melapor kepada kepala sekolah atau madrasah tempat guru pemula bertugas. Pada bulan pertama ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kepala sekolah itu setelah guru pemula melapor kepada kepala sekolah, selanjutnya kepala sekolah memperkenalkan guru pemula kepada dewan guru, karyawan sekolah, siswa, dan masyarakat sekitar. Kemudian melakukan pembimbingan, yang mana tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pembimbing dalam tahap pengenalan sekolah dan lingkungannya kepada guru adalah memperkenalkan situasi dan kondisi sekolah kepada guru pemula, kemudian memperkenalkan guru pemula kepada siswa, dan mendiskusikan rencana pembimbingan dan pengembangan keprofesian. Ini tentunya dengan guru pemula. Selanjutnya tahap pengenalan untuk guru pemula yaitu setelah guru pemula diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, selanjutnya guru pemula itu melakukan beberapa hal. Yang pertama, dia itu melakukan evaluasi diri, kemudian mengamati situasi dan kondisi sekolah, termasuk melakukan observasi di kelas sebagai bagian pengenalan situasi. Selanjutnya, guru pemula juga mempelajari buku pedoman dan panduan kerja bagi guru pemula dan
data sekolah, tata tertib, dan kode etik guru, mempelajari ketersediaan dan penggunaan sarana dan sumber belajar sekolah. Yang tidak ketinggalan yaitu mempelajari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang selanjutnya tahap yang ketiga yaitu ada tahap pembimbingan, yang mana dalam tahap pembimbingan ya ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada pembimbingan kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing, diantaranya menyusun rencana pembimbingan yang terdiri dari identifikasi kompetensi pembimbing, kemudian menyusun skala prioritas, kemudian menyusun rencana pengembangan, menyusun rencana tindak pembimbingan, dan menyusun jadwal kegiatan pembimbingan. Kemudian membimbing guru pemula dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu bisa mulai dari silabus, RPP, atau satuan layanan pembimbingan lainnya. Kemudian ada melakukan observasi pembelajaran secara berkala. Proses observasi pembelajaran dalam pembimbingan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Kemudian tahap yang keempat itu ada tahap penilaian. Nah, tahap penilaian ini yang pertama ada metode penilaian. Nah, penilaian berdasarkan apa sih? Pada tahap ini yaitu berdasarkan penerapan kompetensi dalam melaksanakan kegiatan pokok pada tugas utama guru. Nah, kompetensi guru ini dimaksudkan adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kemudian yang kedua, selain metode, dalam tahap keempatnya ada proses penilaian. Nah, proses penilaian ini ada 2 tahapan, yaitu penilaian tahap pertama yang mana dilaksanakan pada bulan kedua sampai dengan ke-9 berupa penilaian kinerja guru melakukan observasi pembelajaran. Kemudian pelaksanaannya yaitu sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap bulan atau minimal 6 kali selama masa penilaian. Tujuan dari tahap ini untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang perlu dikembangkan. Selanjutnya ada tahap penilaian tahap kedua, yaitu dilaksanakan pada bulan ke-10 sampai dengan bulan ke-11 berupa observasi pembelajaran, pembimbingan, dan masukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Penilaian tahap kedua ini merupakan penilaian hasil dari hasil yang bertujuan untuk menilai kompetensi guru pemula dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pelaksanaan penilaian tahap kedua ya ini sekurang-kurangnya 3 kali, sedangkan oleh sekolah sekurang-kurangnya 2 kali. Kemudian selanjutnya ada yang terakhir tahap kelima, yaitu tahap pelaporan setelah pelaksanaan. Nah, tahap pelaporan ini adapun penyusunan laporan dilaksanakan pada bulan ke-11 setelah penilaian tahap kedua. Jadi setelah penilaian guru pemula itu menyusun laporan dengan prosedur yang pertama, penentuan keputusan pada laporan itu hasil penilaian kinerja guru pemula berdasarkan pengkajian penilaian tahap kedua. Nah, untuk menentukan keputusan nilai kinerja guru pemula, kepala sekolah membuat rekapitulasi hasil nilai penilaian kinerja. Yang kedua, ada penyusunan draft. Jadi laporan hasil penilaian kinerja guru pemula oleh kepala sekolah berdasarkan pembahasan dengan pembimbing dan pengawas sekolah. Kemudian yang ketiga, penandatanganan laporan hasil penilaian guru pemula dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Yang keempat, pengajuan penerbitan sertifikat PIGP yang dilakukan oleh kepala sekolah yang disampaikan kepada kepala dinas pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikianlah tadi presentasi dari Saudari Tia. Selanjutnya, presentasi akan saya lanjutkan. Di sini, saya akan membahas tentang merancang program penilaian kinerja guru dan merancang program pembinaan keprofesian berkelanjutan. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap bentuk kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Jadi, seorang guru ketika dia akan naik jabatan atau pangkatnya, maka akan dilakukan penilaian kinerja guru terlebih dahulu. Di sini penilaian kinerja guru memiliki 2 fungsi utama, yaitu yang pertama, menilai untuk kerja atau kinerja guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan dalam proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi untuk sekolah atau madrasah. Kemudian, penilaian kinerja guru yang kedua berfungsi untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah pada tahun penilaian kinerja guru yang dilaksanakan. Jadi di sini, pada penilaian kinerja guru memiliki 2 fungsi. Fungsinya yaitu untuk menilai kinerjanya, apakah itu untuk pembelajarannya, pembimbingan, atau untuk melaksanakan tugas tambahan si guru tersebut. Kemudian yang kedua, menghitung angka kredit.
yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran atau pembimbingan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan pada sekolahan tersebut. Kemudian, secara terperinci, manfaat penilaian kinerja guru adalah yang pertama, penyesuaian kompensasi, kemudian perbaikan kinerja, kemudian kebutuhan latihan dan pengembangan, kemudian pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja. Kemudian yang kelima, untuk kepentingan penelitian kepegawaian. Yang keenam, membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai. Jadi di sini, yang pertama, manfaat dalam penilaian kinerja yaitu penyesuaian kompensasi. Jadi disesuaikan kompensasi yang diperoleh dari guru tersebut apakah sesuai atau tidak dari kinerjanya. Jika tidak sesuai, maka akan diperbaiki bagaimana kinerja guru tersebut. Kemudian jika tidak sesuai, maka akan dibuat latihan atau pengembangan untuk guru tersebut. Kemudian setelah itu pengambilan keputusan. Ketika guru tersebut memiliki kompetensi yang bagus, maka akan dipromosikan menjadi jabatannya akan naik. Nah, kemudian ada juga semisal guru tersebut ingin mutasi atau dimutasikan. Kemudian ada juga pemecatan. Jika kinerja guru tersebut tidak bagus, maka dia akan diberhentikan atau dipecat. Kemudian di sini untuk penelitian kepegawaian, yaitu diteliti bagaimana kinerja guru-guru tersebut seperti apa. Kemudian yang keenam, dalam manfaat penelitian kinerja ini yaitu membantu mendiagnosis terhadap kesalahan desain pada pegawai. Kemudian selanjutnya, syarat sistem penilaian kinerja guru, yaitu yang pertama harus valid. Valid di sini aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melakukan pembelajaran, pembinaan, dan juga tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Jadi di sini harus valid. Tugas guru-guru tersebut itu benar-benar komponen yang dikerjakan guru tersebut. Jadi tidak ada hal-hal kecurangan dilakukan. Kemudian yang kedua, reliable, yaitu proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru kinerja oleh siapapun. Jadi dalam hal ini, ketika penilaian itu semisal antara penilaian satu dengan yang lain itu sama, jadi tidak ada perbedaan antara guru yang dinilai itu. Kemudian yang ketiga, praktis. Praktis di sini dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah dan ringkas. Kemudian di sini juga akan dilihat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi, serta setiap tadi yang praktis, yaitu di sini dikatakan praktis bila dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dengan semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Selanjutnya yaitu prinsip pelaksanaan penilaian kinerja guru. Jadi agar pelaksanaan dalam penilaian kinerja guru ini dapat dipertanggungjawabkan, maka penilaian kinerja guru ini harus memenuhi prinsip-prinsip. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama berdasarkan ketentuan, kemudian yang kedua berdasarkan kinerja, yang ketiga berlandaskan dengan dokumen, yang keempat dilaksanakan secara konsisten. Selanjutnya yaitu perangkat pelaksanaan penilaian kinerja guru. Jadi di sini dalam penilaian kinerja guru agar memperoleh hasil penilaian yang objektif, akurat, tepat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini ada pedomannya, yaitu pertama pedoman pelaksanaan penilaian kinerja guru, dan yang kedua instrumen penilaian kinerja. Pelaksanaan kinerja guru yaitu mengatur tentang tata cara penilaian dan ketentuan yang harus digunakan oleh penilai, guru yang dinilai, serta unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian. Kemudian yang kedua, instrumen penilaian kinerja. Jenis instrumen ini merupakan paket yang dilengkapi dengan rubrik penilaian untuk masing-masing indikator. Jadi di sini kinerjanya pada setiap tugas utama guru, yaitu instrumen penilaian kinerja pelaksanaan untuk guru kelas atau mata pelajaran, kemudian instrumen penilaian kinerja untuk guru BK atau konselor, kemudian guru yang memiliki tugas tambahan yang relevan pada setiap sekolah. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja guru. Di sini
Selanjutnya ada periode pelaksanaan penilaian kinerja guru, yaitu dilakukan sekali dalam setahun. Tetapi prosesnya dilakukan sepanjang tahun, terutama dalam memantau kinerja guru tersebut, dalam melakukan kompetensi pribadi dan kompetensi sosial. Kegiatan penilaian kinerja guru diawali dengan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan pada awal semester. Kegiatan evaluasi dan kegiatan penilaian kerja guru itu adalah 2 semester. Selanjutnya yaitu yang kedua, metode penilaian kinerja guru, yaitu mengacu kepada Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009. Terdapat 3 kelompok yang wajib dinilai kinerja guru, yaitu tadi guru mata pelajaran atau guru kelas, kemudian guru BK atau konselor, kemudian guru dengan tugas tambahan yang relevan. Kemudian guru dengan tugas tambahan yang relevan, kemudian penilaian terhadap guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta. Mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja guru, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan, penilaian kinerja guru maupun guru yang akan dinilai harus memenuhi pedoman penilaian kinerja guru yang mencakup konsep penilaian, kemudian prosedur penilaian, kemudian instrumen kinerja guru yang terdiri dari format hasil pemantauan dan pengamatan, dan rekapan hasil. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan ini meliputi pelaksanaan evaluasi diri yang dilaksanakan dalam periode 4-6 minggu. Hasil evaluasi diri digunakan guru untuk menyusun program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan sampai dengan menjelang pelaksanaan penilaian. Untuk melaksanakan penilaian kerja guru dalam periode 4-6 minggu di akhir kurun waktu 2 semester dilakukan dalam kurun waktu 2 semester terhadap guru mata pelajaran atau guru BK. Tadi pada metode tadi ya, yang pertama adalah persiapan, kemudian pelaksanaan penilaian, kemudian pemberian nilai, kemudian persetujuan nilai, apakah dia nilainya bagus atau tidak, kemudian dilaporkan kepada sekolah atau dinas pendidikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu merancang program pembinaan keprofesian berkelanjutan. Jadi di sini ada 2. Yang pertama yaitu mengembangkan keprofesian yang berkelanjutan adalah mengembangkan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bertahap berkelanjutan untuk meningkatkan profesinya. Yang kedua, jenis kegiatan pengembangan keprofesian guru ini, keprofesian berkelanjutan meliputi yang pertama diklat fungsional, kursus, pelatihan, bentuk diklat yang lain. Untuk laporan hasil pengembangan diri baik berupa diklat fungsional atau kegiatan kolektif guru yang disusun dalam bentuk makalah atau deskripsi terkait dengan kegiatan pengembangan diri yang dilakukan. Hal ini tujuannya yaitu untuk penyelenggaraan kegiatan kegunaan atau manfaat kegiatan bagi guru dan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Apakah akan berdampak ketika guru mengajar di sekolah setelah dilakukan dilakukan diklat tadi. Prinsip pembinaan dan pengembangan profesi untuk guru berkelanjutan yaitu membina dan mengembangkan dilaksanakan atas dasar prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum meliputi diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Yang kedua, diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik. Dan yang ketiga, diselenggarakan sebagai suatu proses pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas. Kemudian yang kelima, diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Ada yang prinsip khususnya yaitu harus ilmiah, kemudian relevan, sistematis, konsisten, aktual, fleksibel, demokratis, komprehensif, memandirikan, objektif, dan profesional. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.